Selamat siang penonton Surya Online dan Tribun Jatim Network. Hari ini saya Arum akan menemani kalian dalam bincang-bincang dengan Inu, Coach Bisnis Kuliner. Yes. Ya. Nah, ada hal yang spesial ya kita mau bicarain, yaitu tentang strategi memilih pasangan untuk meningkatkan omset bisnis kuliner saat pandemi. Nah, ini tuh unik banget karena tiba-tiba ada kata pasangannya di sini. Nah, kita ulik-ulik lagi sama Coach Inu, gimana sih apa sih yang dimaksud sama pasangan ini, ataukah ada spesifikasi khusus? Nah, gimana sih Coach arti pasangan di dalam tema ini? Oke, Mbak Arum. Yes. Iya, begini, sahabat Tribun Jawa Timur dan Surya Online ya. Jadi di sini kita membahas strategi bagaimana meningkatkan omset bisnis kuliner pada saat pandemi. Kan pasangan nih ataukah identik dengan teman hidup cewek dan cowok, ataukah ada definisi tersendiri pasangan untuk bisnis kuliner ini nih? Maksudnya tuh kayak gimana sih? Kita kan juga butuh penjelasan biar lebih jelas. Oke. Jadi ini ya, dari judulnya aja sudah membuat tanda tanya orang gitu. Gimana sih meningkatkan omset itu cari pasangan? Pasangan kan ya kayak ini kan, laki-laki perempuan dan segala macam. Oke, gini ceritanya. Pemirsa ya, sahabat Tribun Jawa Timur dan Surya Online. Jadi kita tahu ya, dunia saat ini terkena serangan virus yang dinamakan corona. Jadi hal ini menimbulkan krisis terutama krisis ini ya, penurunan pendapatan. Jadi banyak orang ya, pendapatannya, kemampuan daya belinya pada saat pandemi ini benar-benar turun. Karena banyak ya orang terkena PHK, dan juga mungkin pada saat masih bekerja biasanya mengalami pemotongan gaji atau pemotongan tunjangan. Jadi karena pandemi ini ya terjadi perubahan di bidang ekonomi, yaitu adalah banyak sekali daya beli masyarakat turun. Jadi kita bisa melihat ya, contohnya mungkin kita bisa melihat di status-status WhatsApp teman-teman kita atau saudara kita yang dulunya sebelum pandemi mereka itu nggak pernah jualan sama sekali. Sekarang hampir semua orang mereka akan berjualan gitu loh, untuk menambah penghasilan gitu loh. Jadi karena banyak daya beli masyarakat turun yang menyebabkan orang untuk jajan ya, untuk membeli produk kuliner mikir berkali-kali gitu loh. Kalau sebelum pandemi, saya mau beli cake umpamanya. Jadi kalau mau beli cake tinggal langsung beli aja. Pada saat pandemi daya beli turun, pendapatan turun, jadi mikir berkali-kali. Jadi kalau umpamanya jumlah konsumen itu turun karena daya beli turun, jadi pasti ya omset bisnis kuliner banyak pengusaha bingung gitu loh. Ini mau gimana ya? Omset turun, harus gaji karyawan dan segala macam. Jadi tugas dari seorang pengusaha kuliner ya, mereka harus benar-benar bisa mengatur cash flow, mengatur aliran uang di bisnisnya, agar bisnis bener-bener bisa tetap hidup gitu loh. Misal umpamanya konsumen daya beli turun, langsung omset turun, nggak ada yang beli, bisa-bisa bisnis kuliner bisa-bisa bangkrut gitu loh. Bisa-bisa bangkrut karena tidak bisa menggaji karyawannya mungkin ada yang dirumahkan, langsung juga terpaksa shiftnya dikurangi segala macam. Jadi ya sahabat Tribun Jawa Timur dan Surya Online ya, kita 2 episode lalu kita sudah membahas bagaimana menyelamatkan omset bisnis kuliner dengan strategi memilih. Jadi mungkin ya review juga dari teman-teman yang 2 episode sebelumnya sudah pernah menonton. Jadi di sini adalah caranya membuat konsumen memilih membeli produk yang dulunya kualitasnya sama, harganya sama, tapi daya beli turun,
Jadi masyarakat sulit membeli produk yang dulunya ada. Jadi diarahkan untuk membuat produk baru yang harganya lebih murah. Dua strategi kemarin ya, kita membahas memang omset bisa naik. Jadi konsumen membeli dalam jumlah yang banyak, jadi omset lebih naik. Tapi jeleknya, keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha berkurang, terpotong di strategi-strategi sebelumnya karena adanya diskon, adanya bundling. Kalau namanya bundling, paket harga lebih murah daripada beli satuan. Langsung juga konsumen diarahkan untuk membeli pada produk yang lebih murah dari sebelumnya. Mungkin dari coach gimana caranya omset itu bisa naik, keuntungan itu tetap utuh, tapi itu nggak ada pemotongan atau disunat gitu. Apalagi di kondisi pandemi saat ini ya, tentu itu akan menjadi sebuah kunci untuk para pengusaha agar mempertahankan bisnisnya mereka itu. Oke. Jadi ini materi episode hari ini adalah jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan dari episode sebelumnya. Kalau episode sebelumnya omset naik, tapi keuntungan yang didapat oleh pengusaha disunat lebih kecil. Sekarang adalah bagaimana caranya omset naik, keuntungan tetap 100% gitu loh, nggak berkurang sama sekali gitu loh. Seperti kayak gitu. Jadi ya, jawabannya adalah di episode kali ini adalah strategi memilihkan pasangan. Strategi memilihkan pasangan untuk meningkatkan omset bisnis kuliner saat pandemi. Seperti kayak gitu. Oke, jadi gini, jurus untuk mencari pasangan untuk menaikkan omset saat pandemi. Begini, dari benak Mbak ya, kalau umpamanya strategi meningkatkan omset dengan mencari pasangan, apa sih yang tiba-tiba tebak-tebakannya apa nih yang ada di pikiran? Mungkin kalau saya sih temen makanannya. Oke. Misalnya saya beli kentang, mau ditawarin mau apa ya, kayak soda kah atau apa ya, burger atau kayak gimana gitulah. Oke. Jadi gini, sahabat Tribun Jawa Timur dan Surya Online ya. Jadi agar omset bisa naik, kita ya berusaha. Ini saya akan sharing 2 jurus yang bila teman-teman praktekkan, insya Allah omset bisa naik, keuntungan tetap utuh 100%. Strategi nomor 1 ya, cari pasangan produk. Jadi kalau Anda punya produk ya, cari pasangannya, yaitu pasangannya adalah bahan-bahan atau bahan baku yang belum ada di produk itu, yang kalau umpamanya produk Anda itu ditambahkan bahan-bahan khusus ya, jadi rasanya lebih enak, langsung kualitasnya lebih bagus, dan juga harga akan bisa dijual lebih mahal kayak gitu. Suka makanan apa deh ini? Aku lebih suka makanan Indonesia sih. Gimana tuh? Aku suka salah satunya nih, aku suka makanan dari Palembang, pempek. Oke, pempek. Pempek itu ini ya, mesti harus dimakan kondisi panas. Ya. Biasanya pedes nggak pempek itu? Biasanya dikasih kuah pedes sama enggak. Oke. Jadi kalau banyak pempek itu enaknya dinikmatin sama apa tuh biasanya? Biasanya sih minumannya ya biasanya ya. Minuman gimana? Yang dingin, yang seger gitu? Yang seger. Oke. Jadi itu mungkin salah satu strateginya ya. Jadi kalau umpamanya ada konsumen beli pempek ya. Jadi bagaimana omset bisa naik, margin itu tidak kepotong, pada saat konsumen membeli harus ditawarkan beli minuman. Karena kalau tidak ditawarkan, apalagi pada saat pandemi ini,
konsumen mesti biasanya pingin hemat, jadi biasanya nggak beli minuman. Iya. Dan juga mungkin kalau mamanya beli minuman ditawarin gitu loh. Kalau mamanya beli minumannya itu porsinya biasa, nggak sekalian minumannya porsi ini ya, porsi jumbo. Jadi lebih seger loh, lebih kenyang gitu loh. Seperti kayak gitu. Jadi contohnya adalah kalau umpamanya teman-teman pengusaha kuliner, salah satu produknya adalah salad. Jadi kalau umpamanya salad ya, bila di salad itu dikasih banyak tambahan mandarin orange atau jeruk mandarin yang kaya akan vitamin C. Jadi kalau umpamanya produk itu saladnya itu dibanyain ininya ya, buah-buah yang banyak mengandung vitamin C, kan seperti kita tahu ya, vitamin C itu gunanya untuk menambah daya tahan tubuh agar lebih imun, terutama pada saat pandemi ini. Jadi bisa diarahkan gitu loh, kalau konsumen beli salad yang biasa, bisa ditawarkan, Kak sekalian ini beli salad yang ini ya, yang banyak mandarin orange-nya ya, lebih banyak loh vitamin C-nya, nanti bisa lebih imun, daya tahan tubuh gitu loh. Jadi kalau umpamanya kayak gitu, kalau umpamanya digoda, maksudnya diomongin kayak gitu, konsumen jadi jadi lebih pingin yang banyak vitamin C-nya atau biasa aja, apalagi pada saat pandemi gitu loh. Jadi produk yang vitamin C-nya lebih banyak bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Jadi kalau umpamanya konsumen diarahkan, ditawarin, nggak sekalian beli salad yang vitamin C-nya lebih banyak, kalau umpamanya mereka membeli yang vitamin C-nya lebih banyak itu, harganya juga pasti lebih mahal, jadi omsetnya lebih tinggi. Dan juga omset lebih tinggi, marginnya tidak dipotong gitu loh, tidak ada diskon, tidak ada bundling segala macam, seperti kayak gitu. Kalau Mbak Arum suka bakso nggak tuh? Suka. Suka gimana? Bakso yang gimana? Bakso yang bakso aja atau yang bakso yang lagi ini kekinian gitu, yang banyak isinya gitu? Isinya. Kalau aku sih bakso apa aja suka sih. Jadi mau itu yang biasa atau yang memang ada spesifik ada isinya sih aku suka. Oke. Biasanya kalau umpamanya dikasih pilihan bakso yang biasa-biasa aja sama bakso yang mungkin di dalamnya ada isinya gitu loh. Itu biasanya milih yang mana tuh? Yang biasa-biasa aja atau yang ada isinya itu mungkin? Yang ada isinya. Kenapa itu? Biar nggak bosen ya? Iya, dan bisa kayak lebih eksplor aja sih rasa-rasa bakso yang isinya kayak gini tuh kayak gini. Oke. Yes. Itu salah satu ya praktek strategi yang tadi nomor 1. Jadi pentol bakso ya, paling cocok pasangan hidup dari pentol bakso itu adalah 1 keju, cabai, jamur, urat, dan lain-lain. Jadi maksudnya pasangan hidupnya adalah kalau pentol bakso itu ditambah bahan bakunya, di dalamnya mungkin ada kejunya, atau mungkin pentol bakso di dalamnya ada cabenya. Jadi kalau umpamanya ada tambahan-tambahan seperti kayak gitu, biasanya sih harganya lebih mahal daripada bakso-bakso biasa gitu loh. Jadi kalau umpamanya konsumen memilih membeli produk pentol biasa aja baksonya, diarahkan, Kak sekalian beli bakso yang pentolnya isi keju atau isi cabai. Jadi lebih enak loh Kak rasanya, nggak cuma rasa daging sapi aja gitu loh. Jadi kalau umpamanya diarahkan kayak gitu, belanja konsumen lebih banyak, omset bisa naik, dan tidak ada potongan harga sama sekali. Contoh, saya ngasih contoh banyak ini. Suka kebab nggak? Suka banget. Suka kebab. Kalau umpamanya gimana sih caranya agar kebab itu bisa lebih enak rasanya? Kalau versi aku ya, aku lebih suka kebab ayam.
yang pedas, mayonesnya banyak. Dan kadang-kadang aku dikasih tambahan telur. Gitu. Jadi kalau memakan kebab yang disukain tadi, pasti karena lebih lengkap isinya, harganya pasti lebih mahal kan daripada kebab yang biasa kan. Apalagi ada telurnya, langsung mayonya lebih banyak segala macam. Jadi bisa diarahkan seperti kayak gitu. Dan contohnya mungkin ya, kalau selain kebab ya, risol. Jadi kalau Anda pengusaha risol, menjual produk, jangan hanya risol aja. Kalau bisa ada tambahan bahan baku seperti ini, sausnya. Jadi sausnya itu bisa dicocol dengan ini, dengan risolnya gitu loh. Jadi risol dicocol sama saus barbecue atau dicocol sama saus black pepper. Jadi rasanya lebih enak. Jadi kalau umpamanya konsumen membeli risol Anda, diarahkan, Kak sekalian beli ya sausnya, lebih enak loh rasanya. Jadi harus digoda kayak gitu loh. Soalnya kalau umpamanya tidak digoda seperti kayak gitu, konsumen ya beli ya risol-risol biasa gitu loh. Jadi harus digoda. Kalau ini, kalau masakan tradisional, kalau yang digoreng-goreng lebih suka apa biasanya? Ayam. Ayam ya. Jadi kalau umpamanya konsumen Anda menjual ayam ya, ayam ini bisa berupa ayam yang disajikan di restoran Anda, atau juga menjual ayam dengan cara frozen. Jadi banyak pengusaha sekarang beralih frozen. Jadi jangan hanya menjual ayam aja dengan sambelnya yang sedikit biasanya, dijual juga ayam goreng sambelnya ekstra. Jadi kalau maunya sambelnya ekstra, harganya lebih mahal, atau juga mungkin pilihan sambelnya lebih banyak. Seperti kayak gitu. Sahabat Tribun Jawa Timur dan Surya Online, kita membahas ya strategi nomor 2. Siapkan catatannya. Strategi nomor 2 adalah cari pasangan ya. Kita strategi dari tadi itu tentang pasangan gitu loh. Strategi nomor 2 adalah cari pasangan, yaitu produk lain yang sudah ada di produk Anda, maksudnya di menu Anda, atau yang belum ada. Bingung ya? Gini deh, contoh kasus ya. Jadi kalau umpamanya produk apa yang cocok disandingkan dengan produk Anda sebelumnya. Jadi istilahnya contoh, kalau umpamanya Anda menjual burger. Kalau burger kan paling enak, apalagi orang Indonesia ya. Orang Indonesia kalau makan burger aja nggak kenyang. Jadi harus ditambahin french fries mungkin ya, kentang goreng. Juga minumnya harus dingin. Jadi menjualnya ya ada temannya gitu loh. Ada pasangannya, yaitu produk lain yang bisa disandingkan. Contoh, suka makanan pedas nggak? Lumayan. Lumayan. Kalau makanan pedas itu cocoknya minumnya pakai apa tuh minumnya? Yang pasti dingin. Kalau enggak kayak susu gitu, ada campuran susunya, kalau milk tea atau ice blend gitulah. Kenapa milih ada susunya? Karena ini bisa meredakan rasa kepedesnya itu tadi. Kalau bagi saya gitu. Jadi karena ada beberapa orang yang tidak paham ya, makan pedes-pedes langsung beli minumannya yang bersoda, tambah pedes itu jadinya. Jadi kalau umumnya Anda ya pengusaha kuliner yang produknya pedas-pedas semua, kalau bisa dilengkapi gitu loh, dilengkapi dengan berbagai minuman yang bisa menghilangkan kepedesan itu. Jadi bisa susu ya, bisa juga air, atau bisa juga jus segala macam. Yang penting bikin gitu loh. Jadi kalau umpamanya orang makan kepedesan, ada juga gitu loh produk yang bisa menghilangkan pedesnya itu gitu loh. Seperti gitu. Suka ini nggak? Suka coklat nggak? Coklat? Suka. Coklat itu apa? Lebih suka mana? Yang makanan atau yang minuman coklatnya? Makanan sih. Makanan ya?
Jadi kalau umpamanya orang yang benar-benar suka coklat, kadang-kadang kalau umpamanya makan makanan coklat aja itu kurang puas. Jadi kalau umpamanya produknya yang makanannya coklat, yang coklat itu harus minumnya juga coklat juga gitu loh. Jadi benar-benar coklat banget gitu loh. Nah itu bisa diarahkan. Kalau umpamanya Anda pengusaha yang bahan bakunya coklat ya, juga bisa membuat produk minuman yang juga bahan bakunya coklat juga gitu loh. Jadi bisa bisa ditawarkan ke konsumen kalau mereka membeli produk coklat Anda. Jadi gimana teman-teman? Mudah kan meningkatkan omset bisnis kuliner terutama pada saat pandemi ini. Bagaimana omset bisa naik tapi marginnya itu nggak kepotong gitu loh, nggak kepotong gara-gara diskon, nggak kepotong karena paket bundling dan lain-lain. Jadi silakan dipraktekkan dua strategi ini. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa tanya di kolom komentar ya teman-teman. Seperti kayak gitu. Nah Coach, ada lagi nih, apakah dengan adanya pasangan ini harga tuh menjadi lebih mahal dan membuat konsumen mau membelinya? Apalagi di kondisi pandemi saat ini banyak banget orang-orang yang merasa ekonominya sulit atau yang kena PHK dan lain-lain, kan ngerasa aduh berat banget nih mau ngeluarin makan doang, apalagi mungkin makannya cuma sekali doang beli gitu. Nah itu apakah mempengaruhi gitu, dan bagaimana sih solusinya? Oke, jadi mungkin ya di dalam pikiran teman-teman pemirsa pertanyaannya sama dengan pertanyaan tadi ya. Jadi Coach tadi kan awal ngomong sekarang daya beli turun, kok mau-maunya orang membeli produk yang lebih mahal, kan kayaknya ini nggak efektif banget gitu loh. Oke, jawaban teman-teman ya akan dijawab di episode setelah ini. Bagaimana strategi orang mau membeli produk yang harganya lebih mahal meskipun di kondisi pandemi yang sulit saat ini. Jadi ditunggu ya episode selanjutnya.